Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membuat tutorial yang sebenarnya sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang beberapa cara, beberapa teknik pembuatan gelas. Dan di sini saya akan membuat gelas, lalu di tutorial selanjutnya saya akan memberikan material, memberikan tampilan gelas itu sehingga hampir mendekati gelas kaca seperti di logo yang Anda lihat di sini. Oke, saya langsung membuka 3ds Max 9. Dan di sini Anda bisa menggunakan tube untuk membuat gelas. Silakan aktifkan tube, lalu klik dan drag semacam ini. Lalu berikan ke dalam, maka Anda akan mendapatkan seperti itu, dan klik lagi lalu ke atas. Otomatis Anda akan mempunyai semacam ini. Dan di gelas saya membutuhkan sesuatu yang terbuka di bagian di sini di bawah. Dan saya masuk menuju modify dan saya aktifkan edit poly dan saya pilih vertex, lalu saya seleksi di sini dan saya berikan agak ke bawah mungkin semacam ini, lalu di atasnya saya berikan seperti ini. Dan jika Anda lihat di daerah sini, maka akan ada seperti itu. Dan di sini saya mengaktifkan poligon menseleksi. Di sini saya sudah mempunyai poligon semacam ini dan Anda bisa mengklik grow, maka dia akan seperti itu, dan Anda bisa menekan kontrol atau Anda bisa menseleksi di bagian sini. Ini adalah teknik untuk menseleksi dan Anda bisa menggunakan seleksi di sebelah dalam. Oke, Anda aktif di poligon dan menseleksi di bagian dalam seperti ini. Jika Anda melakukan semacam ini, umpamanya saya melakukan semacam ini, maka semua akan terseleksi. Dan saya tidak menginginkan sesuatu yang berada di luar terseleksi. Saya tekan kontrol dan seperti ini, dan di dalamnya akan tidak terseleksi juga. Oke, saya kembali ke sini. Oke, di sini saya akan menseleksi dan jika saya grow maka saya akan mendapatkan seperti itu. Jika seperti ini 45 derajat saya akan mempunyai semuanya, dan mungkin saya pakai 90 derajat maka akan semua terseleksi. Dan jika saya menggunakan mungkin 180 semua akan terseleksi juga. Dan ignore backface itu akan mengkalkulasi hanya yang berada di depan saja. Kita tidak akan menseleksi belakangnya. Oke, seperti itu. Dan tekan kontrol untuk menambahkan seleksi. Jika saya memberikan shrink maka dia akan hilang, dan jika saya berikan grow dia akan ke atas seperti itu. Dan saya tidak menginginkan hal itu, maka saya berikan kontrol dan seleksi semacam ini sampai ada area memutar, dan saya putar kamera semacam ini, lalu klik kanan, kontrol lagi, dan putar lagi seperti itu, lalu klik kanan lagi, tekan kontrol dan seleksi
satu demi satu sampai kita mendapatkan seperti ini. Setelah itu Anda bisa menggunakan select and uniform scale dan silakan kecilkan sampai menjadi semacam ini. Oke. Anda sudah mempunyai semacam ini dan sekarang saya membutuhkan di vertex, otomatis sudah terseleksi semua bagian tengah, saya menginginkan bagian tengah saja dan saya menuju sini lalu saya seleksi hanya bagian tengah dan saya menuju ke bawah. Saya memberikan collapse. Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini dan di sini saya mempunyai sesuatu yang berbeda dan saya tidak menginginkan hal ini. Saya memberikan vertex di sini lalu saya angkat mungkin semacam ini, agak semacam ini, lalu di sini saya turunkan, lalu di bagian sini saya seleksi juga lalu saya turunkan. Oke, maaf, saya akan menseleksi semua. Saya undo dulu dan saya kembalikan ke ignore back facing, saya nonaktifkan, lalu saya seleksi semua vertex dan saya angkat semacam ini, lalu saya seleksi yang atas dan saya turunkan sedikit. Oke. Sekarang saya akan menseleksi yang paling bawah di sini. Sama dengan tadi, tekan Ctrl. Klik kanan, Ctrl lagi. Dan di sini saya akan memberikan bevel. Dan di bevel outline saya aktifkan 0. Lalu di sini saya perpanjang sedikit. Oke, mungkin semacam ini. Saya tekan OK, otomatis sekarang saya sudah mempunyai tampilan gelas semacam ini. Oke, seperti itu. Dan saya sepertinya menseleksi vertex juga. Dan di sini saya kembalikan di tengah. Oke, di sini saya mendapatkan vertex semacam itu dan saya kembali ke collapse. Oke, di sini saya mendapatkan area yang berbeda. Oke. Saya sudah mempunyai gelas semacam ini dan saya akan membuat gelas versi yang berbeda mungkin. Dan Anda bisa memberikan mungkin semacam ini. Saya kecilkan, saya seleksi dulu, lalu saya kecilkan sedikit. Mungkin semacam ini. Lalu di bawah sini saya lebarkan sedikit. Oke, mungkin semacam itu dan saya sudah mempunyai versi gelas semacam ini dan saya rasa keren. Oke, kita sudah mempunyai satu versi gelas dan sekarang saya akan mencoba untuk memberikan atau membuat teknik yang berbeda. Saya letakkan di sebelah kiri. Dan di sini saya membuat garis
line, dan saya membuat di sini satu titik, lalu di sini satu titik, dan di sini klik dan drag, mungkin semacam ini. Lalu di sini klik dan drag juga, lalu sampai ke atas ini, dan klik dan drag, lalu semacam ini, klik dan drag supaya kita mempunyai lengkung, dan klik drag sedikit, lalu klik dan drag, lalu klik dan drag, dan saya selesaikan di sini. Saya klik dan klik kanan untuk menyelesaikan. Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini di front. Sekarang saya menuju ke modify, lalu saya aktifkan latte. Saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya buka latte, saya aktifkan axis, dan saya memberikan semacam ini. Dan saya sudah mempunyai tampilan gelas. Oke, seperti itu. Saya sudah mempunyai dua gelas. Dan jika saya memberikan mungkin lighting, oke, saya memberikan plain dulu. Dan di sini saya berikan lebar, dan saya tambahkan omni di sini, lalu saya aktifkan shadow, dan jika saya render, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan jika saya angkat ke atas, saya render lagi, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Oke. Dan Anda bisa mengatur di bagian lighting, menuju ke modify, lalu di bagian shadow map, shadow parameter, Anda bisa menurunkan mungkin 0,5. Maka Anda akan mempunyai yang semacam ini. Jika Anda ingin blur di bagian shadow, Anda bisa masuk di shadow map parameter, lalu di sini Anda berikan mungkin 200. Jika dicoba, Anda mempunyai blur semacam itu. Saya kurangkan mungkin 100. Oke, Anda mempunyai blur. Jika saya berikan 80. Oke, seperti itu. Dan mungkin saya akan membuat gelas berikutnya. Halo, kita akan lanjutkan pembuatan gelas karena ada kendala di CPU saya. Maka di sini saya menggunakan project baru karena tiba-tiba CPU saya mati saat saya membuat tutorial yang sebelumnya. Dan di sini saya akan membuat versi gelas yang berbeda. Di sini mungkin saya akan menggunakan di front viewport. Saya menggunakan saya menggunakan di front. Saya aktif dengan klik kanan dan aktifkan ini, lalu saya menuju ke standar dan saya menuju ke shape, lalu saya aktifkan line. Dan saya mungkin membuat satu titik dan lengkung semacam ini, agak lengkung lagi, dan di sini mungkin agak masuk sedikit dan tarik lagi, lalu di sini tarik lagi semacam ini. Dan saya menggunakan tampilan semacam ini dan saya klik lalu drag biar agak lengkung, dan saya membuat mungkin semacam ini untuk kaki,
dan saya agak memberikan lengkung juga, mungkin semacam ini, dan saya klik lalu klik kanan untuk menyelesaikan. Selanjutnya saya menuju ke modifier dan saya memberikan latte. Mana latte? Dan saya buka latte, lalu axis, dan saya kembalikan ke top viewport. Saya menuju ke top viewport, klik kanan, kembalikan ke sini, dan di sini Anda tarik di bagian axis, maka Anda akan mempunyai semacam itu, dan Anda bisa menggunakan 0 di X. Silakan masukkan 0 di Y-nya, 0 di Z-nya tetap. Oke, seperti itu. Dan jika saya menuju ke 4, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan mungkin segmennya saya kurangkan, mungkin saya akan mendapatkan semacam ini di segmen jika saya kurangkan. Oke, saya mempunyai kasar, dan saya preview semuanya, saya putar, saya mempunyai semacam ini. Oke, seperti itu. Dan mungkin seperti itu. Dan sekarang saya matikan axis, lalu saya membuat silinder. Saya menuju ke geometri dan silinder. Di sini saya mengaktifkan di sini, dan saya menggunakan segmen yang kecil seperti ini. Saya menggunakan segmen height-nya mungkin 6 atau saya tinggikan mungkin 12 di sini, dan side-nya adalah 6. Dan sebelumnya saya menyiapkan objek yang satu ini. Oke, di sini saya mau memutar di sini, dan saya mendapatkan sumbu di pinggir sini, dan saya menuju ke hierarki untuk meletakkan sumbu di tengah. Affect pivot only dan center object. Lalu matikan, dan sekarang silahkan diputar. Saya memutar ke bagian ini. Oke, seperti itu. Dan di sini saya membuat ruang untuk saya nanti mengkoneksikan ke pegangan nanti. Dan di sini saya menyiapkan tampilan untuk pegangan. Saya menuju ke seleksi yang ini, lalu menuju ke modifier, dan saya memilih bend. Oke, semacam itu. Dan saya menggunakan 180 di angle, dan di direction saya menggunakan 90. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan sekarang saya menggunakan bend lagi, dan mungkin saya menggunakan 15. Lalu saya menuju ke gizmo. Di sini saya menggunakan 90. Dan di gizmo saya rubah. Saya sudah mempunyai semacam ini sekarang. Oke, seperti itu. Dan mungkin cukup semacam ini. Dan saya bisa memakai ini. Saya besarkan sedikit. Oke, mungkin semacam itu. Dan sekarang saya menyiapkan beberapa bidang di sini untuk mempermudah. Mungkin saya pindah ke mungkin saya berikan di sini, dan mungkin di sini. Lalu saya perbesar lagi, mungkin saya bisa kembali ke silinder, dan mungkin radiusnya saya kecilkan.
Oke, saya menggunakan radius semacam itu dan saya pindah lagi ke sebelah kanan supaya mudah, dan saya menggunakan baris ini. Oke, saya sekarang fokus di sini. Saya fokus di sini, 2 baris. Oke, di sini saya memberikan edit poly dan saya memilih vertex, dan di vertex saya memilih bagian sini. Di sini saya mengaktifkan ignore back facing. Oke, semacam itu. Dan oke, mungkin saya perbesar sedikit. Lalu saya memilih di sini saya perkecil. Saya rubah seperti ini supaya mudah nanti saya memberikan koneksinya, dan mungkin saya berikan di sini supaya tidak bersentuhan dengan yang lain. Oke, mungkin semacam itu. Dan oke, di sini saya meletakkan mungkin di sini. Yang ini juga mungkin semacam ini. Oke, saya sudah mempunyai seperti itu. Dan di sini mungkin saya berikan agak ke atas. Oke, mungkin semacam ini. Oke, saya atur seperti itu. Lalu saya menuju ke bawah dan saya atur juga semacam itu. Di bawah mungkin saya membutuhkan di Oke, saya mendapatkan di sini. Sudah, tengah. Dan saya berikan di tengah mungkin semacam ini. Lalu oke, saya juga sudah mendapatkan itu. Saya tarik ke tengah juga. Dan di sini saya berikan di tengah. Lalu agak ke atas. Dan di sini saya berikan ke tengah, agak ke atas. Lalu di sini saya berikan ke tengah dan saya berikan ke bawah. Oke, saya sudah mempunyai semacam itu. Dan sekarang saya akan melakukan koneksi ke sini. Dan sebelumnya saya mengkoneksi, saya memilih ini dan saya letakkan mendekati lubang tadi. Oke, mungkin semacam itu. Saya letakkan seperti ini. Dan jika Anda perhatikan di bagian sini, Anda sudah mempunyai tampilan semacam ini. Oke, kita lanjutkan. Dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah menseleksi dari sini, lalu saya menuju ke poligon dan saya hilangkan semacam ini. Saya seleksi dulu, lalu saya menuju ke atas, saya seleksi lagi. Saya sudah mempunyai 2 poligon yang terseleksi dan saya hapus semacam itu. Dan di oke, mungkin semacam itu dulu. Saya sudah mempunyai sesuatu yang terhapus. Lalu saya menuju ke bawah dan attach.
lalu saya seleksi. Otomatis saya sudah mempunyai otomatis saya sudah mempunyai satu objek. Dan di sini saya memutar untuk seleksi bagian poligon di sebelah sini. Oke, saya attach, saya matikan dulu, dan saya seleksi poligon yang ini. Saya hapus, dan saya seleksi poligon yang ini. Saya hapus. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya menuju ke vertex. Lalu target wheel, silahkan aktifkan target wheel nanti, dan saya menuju ke sesuatu yang lebih dekat supaya terlihat jelas, dan saya putar. Oke, mungkin semacam ini. Oke, dan saya membutuhkan target wheel. Saya aktifkan pojok sini ke pojok sini. Oke, dan pojok sini ke sini, lalu sini ke sini, dan ini ke ini. Oke, seperti itu. Saya sudah punya semacam itu, dan saya putar lagi. Saya sudah mempunyai 4 yang terkoneksi. Sekarang saya memilih ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, saya sudah mempunyai pegangan semacam ini. Lalu saya menuju ke atas sekarang. Dan sama seperti tadi, lakukan target wheel, klik lalu drag, klik lalu drag, klik lalu drag, dan silakan putar. Kita mempunyai 3 lagi, klik drag, dan klik drag. Oke, saya sudah mempunyai gelas, pegangan gelas semacam ini. Anda tinggal mengatur mungkin posisi ini di sebelah sini. Silakan atur untuk merapikan. Anda bisa menggunakan vertex-nya, seleksi, atau mungkin Anda bisa menseleksi semacam ini, lalu drag, atau diputar semacam itu. Oke, saya undo dulu. Ada beberapa vertex yang tidak ikut, dan saya menuju ke sini. Ignore backfacing, saya matikan dulu supaya saya bisa menseleksi semua vertex baik di belakang atau di depan. Saya putar, saya majukan mungkin semacam ini, dan Anda bisa menseleksi mungkin yang ini agak diberikan ke atas, atau mungkin Anda putar, dan saya memilih yang ini, saya berikan agak ke atas, lalu saya mengatur satu ini. Oke, mungkin semacam itu. Dan di sini mungkin saya dekatkan. Dan sekarang saya matikan vertex dan saya zoom all semua. Dan jika Anda masuk di modifier dan memberikan yang namanya turbo smooth, Anda akan mendapatkan tampilan semacam ini. Dan kita sudah mendapatkan gelas yang lumayan halus semacam ini. Oke, Anda bisa memperbaiki beberapa yang terlihat agak rusak di sini di sambungan tadi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan mungkin saya akan melanjutkan untuk membuat pemberian material gelas. Dan mungkin ada tambahan untuk membuat gelas dengan ukir-ukiran, mungkin seperti itu. Dan pastikan untuk kunjungi asastudio.org atau subscribe di YouTube saya.
supaya Anda tahu tentang update terbaru dari tutorial desain. Oke, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam.